Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di perkuliahan kali ini kita akan bahas tentang menggambar grafik fungsi rasional. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi polinomial. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa fungsi polinomial itu kan terdefinisi dimanapun ya. Oleh karena itu, menggambar grafiknya ya tidak terlalu complicated sebenarnya. Yang penting kita ketahui adalah di mana fungsinya, di mana titik kritis dari fungsi tersebut, di mana titik beloknya, bagaimana kecekungannya. Nah, kalau fungsi rasional itu kan bentuk umumnya adalah pembagian antara dua buah fungsi polinomial. Nah, dengan demikian bahwa penyebutnya itu kan tidak boleh nol ya, karena objek apapun dibagi nol itu kan menjadi tak terdefinisi. Jadi, untuk menggambar grafik fungsi rasional, kita perlu mengidentify di mana keberadaan X atau di mana pada titik mana sih fungsinya menjadi tak terdefinisi. Nah, informasi itu menjadi penting ketika menggambarkan grafik fungsi rasional supaya kita tidak salah dalam menggambarkan grafiknya dan tahu batasan-batasan di mana daerah kurvanya untuk fungsi tersebut. Nah, sebelum kalian menjelaskan lebih lanjut video penjelasan ini, silahkan di-pause dulu video ini untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kesehatan selalu untuk melakukan aktivitas kita, ya. Oke, kita akan mulai membahas tentang menggambar grafik dari fungsi rasional. Tadi bentuk umumnya sudah disampaikan ya, yaitu seperti ini di mana Qx-nya itu tidak sama dengan 0 dan Px dan beserta Qx itu adalah fungsi polinomial. Boleh merupakan konstanta di pembilang, boleh merupakan fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi polinomial lainnya. Kalau Qx itu dengan syarat tidak sama dengan 0. Kalau Qx-nya hanya berbentuk konstan saja, berarti dia tidak menjadi fungsi rasional ya, melainkan tetap fungsi polinomial. Tapi kalau di Qx ini adalah ada suatu variabel, barulah dia bisa dikatakan fungsi rasional. Oke, kita akan bahas bagaimana apa saja informasi yang akan kita perlukan untuk menggambar grafik dari fungsi rasional. Yang pertama adalah menemukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu jika X sama dengan 0. Kemudian menemukan titik potong dengan sumbu X, yaitu jika Y sama dengan 0. Konsep ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Kemudian menemukan asimtot horizontal atau asimtot datar, yaitu pada kondisi X menuju tak hingga. Oleh karena itu, untuk menemukan asimtot ini, maka temukanlah nilai limit fx ketika X menuju tak hingga. Kemudian berikutnya menemukan asimtot vertikal dan atau asimtot tegak, yaitu pada kondisi Y-nya menuju tak hingga. Nah, jika Y akan menuju tak hingga jika nilai Qx-nya itu sama dengan 0, atau jika penyebutnya ini bernilai sama dengan 0. Nah, apa itu asimtot horizontal dan asimtot tegak atau asimtot vertikal? Itu akan kita sampaikan, kita bahas nanti definisinya beserta konsepnya. Oke, langkah berikutnya adalah menemukan turunan pertama atau f-aksen X. Guna menemukan turunan pertama adalah sama sebagaimana ketika kita bahas pada fungsi menggambar grafik fungsi polinomial, yaitu untuk menemukan titik kritis yang nantinya digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum lokal. Kemudian turunan pertama juga digunakan untuk mengidentifikasi di mana fungsinya naik dan fungsinya turun. Kemudian berikutnya menemukan turunan kedua atau F double aksen. Gunanya adalah untuk menemukan titik belok, kemudian untuk menemukan juga di mana fungsinya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Berikutnya adalah sketsakan asimtot dengan garis lurus putus-putus. Tadi kan di langkah sebelumnya kita ada menemukan asimtot tuh ya. Nah, di sistem koordinat kartesius kita sketsakanlah asimtot itu dengan garis lurus putus-putus saja. Kenapa putus-putus? Karena asimtot atau garis asimtot ini bukan merupakan bagian dari grafik dari fungsi rasional, tapi dia membantu kita untuk mengidentifikasi harusnya kurvanya berada di daerah mana. Oke, ketika kita sudah melukiskan nanti asimtot pada sistem koordinat, maka akan terlihatlah bahwa sistem koordinat itu akan terbagi menjadi beberapa daerah. Nah, tergantung banyaknya asimtot yang kita punyai. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah temukan paling tidak sebanyak satu titik saja yang berada di masing-masing daerah. Maksudnya masing-masing daerah kanan dari asimtot tegak. Jadi nanti kan kita, kalau kita misalnya punya satu asimtot tegak saja, maka temukanlah minimal satu titik saja untuk di daerah kanan asimtot tegak dan daerah kiri asimtot tegak. Nah, nanti dari situ kita akan tahu apakah
grafik dari fungsi rasionalnya akan berada di bawah asimtot datar atau berada di atas. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita lihat di contoh soal. Langkah terakhir adalah sketsakan grafiknya. By the way, ini adalah informasi-informasi yang kita perlukan untuk menggambarkan grafik fungsi rasional jika ada. Dan urutan menemukan informasi ini juga tidak harus boleh random ya, maksudnya boleh menemukan asimptotnya dulu, kemudian baru menemukan titik potongnya, terserah. Namun kalau mau menggambarkan asimptot ini pada sistem koordinat dan ini ya tentunya kita butuh menemukan asimptotnya dulu dong ya. Namun untuk informasi 1 sampai informasi 6 ini itu boleh tidak berurutan, terserah mana yang duluan yang ingin ditemukan. Oke, intinya adalah inilah informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menggambarkan grafik dari fungsi rasional. Oke, apa itu asimtot horizontal dan asimtot vertikal? Nah, suatu garis X sama dengan A itu dikatakan asimtot tegak atau asimtot vertikal jika kalau nilai-nilai X semakin dekat dengan garis asimtot vertikal tadi, atau kalau nilai X itu semakin dekat dengan nilai X sama dengan A, maka grafik dari fungsi rasional itu akan naik atau turun tanpa batas pada salah satu atau kedua sisi dari garis tersebut. Maksudnya tanpa batas di sini adalah bisa jadi grafiknya ketika menuju X sama dengan A itu ternyata grafiknya akan menuju negatif tak hingga atau menuju tak hingga. Nah, itu maksudnya tanpa batas di sini. Nah, bagaimana cara kita menemukan garis X sama dengan A ini, atau bagaimana cara untuk menemukan nilai asimtot tegak atau asimtot vertikal? Caranya adalah temukan nilai X yang membuat penyebutnya bernilai sama dengan 0. Kemudian barulah dilukiskan nanti pada garis pada sistem koordinat. Kemudian asimtot datar. Garis Y sama dengan B itu merupakan asimtot datar atau asimtot horizontal kalau grafiknya mendekati Y sama dengan B ketika X-nya makin besar atau makin kecil tanpa batas. Jadi di sini kita bisa kalau suatu garis dikatakan asimtot datar kalau pada garis tersebut nilai X itu ketika menuju tak hingga atau X-nya menuju negatif tak hingga, nilai fungsinya itu akan menuju ke B. Nah, itu untuk asimtot datar atau asimtot horizontal. Lebih jelasnya lagi nanti kita bahas tafsiran ini di grafik fungsinya. Nah, bagaimana cara menemukan nilai Y garis asimtot datar ini? Yaitu caranya adalah temukan nilai Y pada keadaan X menuju tak hingga. Nah, bicara X menuju tak hingga berarti di sini kita akan menemukan solusi dari limit infinity atau limit untuk X menuju tak hingga. Oke, kita lihat grafik fungsi rasional. Contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x kurang 4 per x tambah 1. Ini fungsi rasional ya. Di pembilang dan penyebut masing-masingnya adalah fungsi linier. Nah, kalau kita mau menggambarkan grafik dari fungsi ini, itu kan artinya menggambarkan grafik dari persamaan Y sama dengan 2x kurang 4 per x tambah 1 ya. Langkah pertama kita menemukan titik potong dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Oke, kalau pada Y sama dengan 0 berarti ya tinggal ganti saja dong Y di sini dengan 0. Jadi artinya kita akan menemukan solusi dari 2x kurang 4 per x tambah 1 sama dengan 0 ini ya. Nah, kapan sih pecahan ini akan bernilai 0? Yaitu hanya jika pembilangnya sama dengan 0 kan ya. Tidak peduli penyebutnya berapapun, sejauh pembilang bernilai 0, maka 0 bagi berapapun bilangan itu kan sama dengan 0. Sejauh penyebutnya tidak bernilai 0. Nah, oleh karena itu, untuk menemukan kapan si nilai Y sama dengan 0, kita cukup fokus pada pembilangnya saja. Jadi, pecahan ini akan bernilai 0 jika pembilangnya sama dengan 0, yaitu ini dia. Nah, 2x kurang 4 sama dengan 0, maka kita punya 2x sama dengan 4 atau x sama dengan 2. Oleh karena itu, kita punya titik potong dengan sumbu x itu adalah pada titik 2,0 ya, x-nya 2, y-nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah ketika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, ya substitusilah nilai X yang ada variabel X di sini dengan 0, akan kita peroleh nilai Y. Nah, ketika mensubstitusi X dengan 0, akan kita peroleh nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Perhitungan sederhana ya. Maka dari sini kita punyain titik potong dengan sumbu Y itu adalah pada titik 0, negatif 4. Oke, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Nah, berikutnya menemukan asimtot tegak atau asimtot vertikal. Asimtot tegak atau asimtot vertikal itu adalah jika penyebutnya bernilai 0.
Nah, tadi kan ini ya fungsi rasional kita, maka dia penyebutnya akan bernilai 0 jika X tambah 1 ini bernilai 0. Kapan sih X tambah 1 0? Yaitu jika X-nya sama dengan negatif 1 kan ya. Masalah menyelesaikan persamaan linear ini saja. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa asimtot tegak atau asimtot vertikal untuk fungsi rasional tadi adalah garis X sama dengan negatif 1. Jadi bukan titik X sama dengan negatif 1, tapi garis X sama dengan negatif 1. Kemudian asimtot datar atau asimtot horizontal, yaitu jika Y sama dengan yaitu pada Y sama dengan B. Yaitu pada garis Y sama dengan B ketika X menuju tak hingga. Sebagaimana yang disampaikan tadi, berarti kita akan menyelesaikan masalah limit dari fungsi rasional ini untuk X menuju tak hingga. Nah, jika X menuju tak hingga, maka limit dari 2X kurang 4 per X tambah 1 itu kan menuju 2 ya. Recall lagi memori kalian tentang perhitungan limit. Kalau kita substitusi X di sini dengan tak hingga, berarti kan hasilnya tak hingga per tak hingga, dan itu adalah bentuk tak tentu ya. Bisa gunakan aturan L'Hopital saja untuk menemukan limit untuk fungsi ini ketika X menuju tak hingga, yaitu turunkan masing-masing pembilang dan di penyebut. Maka kita peroleh ketika X menuju tak hingga, nilai Y-nya akan menuju 2. Dengan demikian, kita peroleh kesimpulan bahwa asimtot datar untuk fungsi rasional ini adalah garis Y sama dengan 2, bukan titik Y sama dengan 2 ya. Berikutnya adalah menemukan titik kritis dan titik belok jika ada. Nah, titik kritis itu kan kalau nilai f aksen X-nya sama dengan 0 ya. Kalau kita punya fungsi rasionalnya adalah ini, maka turunannya adalah ini. Bisa dicoba ya anak matematika, sudah bisalah menemukan turunan dari fungsi ini. Nanti bisa dites bahwa turunan pertama dari fungsi ini adalah 6 per X tambah 1 kuadrat. Nah, untuk menemukan titik kritis, itu kan pada X ketika nilai turunan ini sama dengan 0 ya. Nah, kapan sih nilai turunan ini akan bernilai sama dengan 0? Nah, ini akan bernilai 0 jika penyebut bernilai 0 kan ya, karena 0 bagi berapapun itu yang akan menghasilkan 0. Namun karena pembilangnya itu adalah konstanta yaitu 6, 6 itu kan tidak mungkin sama dengan 0. Dengan demikian tidak ada X yang bisa membuat fungsi turunan ini bernilai 0. Oleh karena itu, fungsi rasional ini tidak memiliki titik kritis. Kemudian mengidentifikasi titik belok, yaitu jika turunan kedua sama dengan 0. Nah, kita temukan turunan kedua dari fungsi ini, yaitu ini dia, negatif 12 per X tambah 1 pangkat 3. Kapan sih nilai negatif 12 per X tambah 1 pangkat 3 ini akan bernilai 0? Nah, ini kan pembilangnya sama dengan konstanta, yaitu negatif 12. Negatif 12 itu tidak akan pernah sama dengan 0. Oleh karena itu, tidak ada nilai X yang bisa membuat turunan kedua ini bernilai 0. Karena X berapapun tidak akan pernah ada untuk membuat pecahan ini sama dengan 0. Kenapa? Karena pembilangnya bernilai konstanta tidak 0, yaitu pembilangnya negatif 12. Negatif 12 itu tidak mungkin sama dengan 0. Nah, dengan demikian fungsi rasional ini juga tidak memiliki titik belok. Jadi dia tidak punya titik kritis, tidak punya juga titik belok. Namun, walau demikian, kita bisa memanfaatkan definisi dari fungsi naik dan fungsi turun sebenarnya untuk mengidentifikasi apakah fungsinya naik atau fungsinya turun. Oke, maksudnya apa nanti kita lihat di gambaran grafiknya saja ya, saya sampaikan biar terbayang. Oke, kita akan menggambarkan grafik dari fungsi rasional tadi ya, ini ya fungsi rasionalnya. By the way, ini koordinat kartesiusnya. Untuk sumbu X-nya itu saya buat dengan skala 1 satuan, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu saya buat dengan skalanya adalah 2 satuan ya. Oke, tadi kita punya asimtot tegaknya adalah garis X sama dengan negatif 1. Nah, kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Kalau kita lukiskan pada garis bilangan, oke, ini titik-titik yang kita punyanya. Nah, ini adalah garis X sama dengan negatif 1 yang merupakan asimtot tegak. Kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Ini ya, garis Y sama dengan 2 yang merupakan asimtot datarnya. Ingat, garis X sama dengan negatif 1 adalah garis yang memotong sumbu X pada X sama dengan negatif 1. Ya, ini dia tadi.
ini sumbu X, ini X sama dengan negatif 1, maka garis X sama dengan negatif 1 adalah garis yang memotong sumbu X ini pada X sama dengan negatif 1. Sedangkan asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 2, berarti ini fungsi konstan, sudah dibahas ya. Yaitu grafiknya adalah yang memotong sumbu Y di Y sama dengan 2. Oke, langkah berikutnya adalah cantumkan titik yang kita punya. Tadi kita punya titik potong dengan sumbu X adalah titik 2,0, yaitu di sini titik 2,0. Kemudian kita punya juga titik 0, negatif 4, yaitu ini ya. Nah, walaupun kita mempunyai dua informasi ini, namun kita tidak punya informasi tentang titik kritis dan titik belok, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi apakah di mana fungsinya naik atau turun dan di mana fungsinya cekung ke bawah atau cekung ke atas. Namun, informasi dua titik ini bisa dimanfaatkan dengan untuk mengidentifikasi apakah fungsinya di kawasan ini naik atau turun. Nah, kita gunakan konsep definisi saja. Kalau dari definisinya kan dikatakan bahwa jika X-nya kecil, X1 kecil dari X2, suatu fungsi dikatakan fungsi naik jika X1 kecil dari X2, nilai Fx1-nya kecil dari Fx2. Nah, informasi ini kita punya, let's say ini sebagai X1, ini sebagai titik pertama, yang 2,0 sebagai titik kedua. Kalau kita lihat, 0 kan kecil dari 2, negatif 4 kecil dari 0. Karena X1 kecil dari X2, maka Fx1 kecil dari Fx2, berarti di kawasan ini fungsinya itu adalah fungsi naik. Maka grafik dari fungsi rasional ini untuk di kawasan X yang besar dari negatif 1 ini adalah ini dia. Ya. Oke, dia melalui dua titik ini. Kalau mau grafiknya lebih mulus lagi ya bisa ditemukanlah nilai titik pada X sama dengan 1. Dia harusnya ketemu nilai Y-nya berapa sih, bisa dicari ya. Kalau X sama dengan 1 berarti kan ini 2 kurang 4 negatif 2, negatif 2 per 1 tambah 1 2. Negatif 2 bagi 2 adalah negatif 1 ya. Pada X sama dengan 1 nilai Y-nya adalah negatif 1. Pas ya, di sini negatif 1 karena di sini negatif 2, di sini negatif 4. Sumbu Y-nya saya buat dengan skala 2 satuan. Nah, udah inilah dia grafik dari fungsi rasional di kawasan X besar dari negatif 1. Nah, kalau mau coba ganti X misalnya dengan 100, dipastikan grafik dari fungsi rasional ini tetap berada di bawah garis asimtot Y sama dengan 2 ini. Tidak mungkin ada di atas ini, karena konsepnya grafik dari fungsi rasional itu tidak pernah memotong asimtot-asimtotnya. Itu yang saya sampaikan tadi di bagian pendahuluan tentang informasi penting apa saja yang kita perlukan untuk menggambarkan grafik fungsi rasional. Ada saya sampaikan bahwa temukan titik di kawasan kanan garis asimtot tegak dan di kawasan kirinya, sehingga kita tahu apakah grafik dari fungsi rasionalnya akan berada di bawah garis asimtot datar atau berada di atas garis asimtot datar. Nah, di sini ternyata kita ketahui bahwa untuk X yang berada di kanan asimtot tegaknya, yaitu untuk X untuk daerah X yang berada di kanan asimtot tegak, ternyata grafiknya itu berada di bawah garis asimtot datar. Nah, sekarang untuk daerah yang berada di kiri asimtot tegak ini, yaitu untuk X yang kecil dari negatif 1. Nah, karena kita belum punya informasi titiknya, maka ya kita temukanlah titik-titik yang berada di kawasan ini. Di sini saya ambil X angka yang cantik saja, yaitu saya ambil X sama dengan negatif 2, substitusi ke sini sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu adalah 8. Kemudian saya ambil lagi X sama dengan negatif 4, substitusi X sama dengan negatif 4 ke sini, maka akan diperoleh nilai Y-nya adalah 4. Nah, kemudian cantumkan kedua titik ini pada sistem koordinat Cartesius ini. Dari baris pertama ini kita punya titik negatif 2,8, yaitu di sini ya. X-nya negatif 2, Y-nya 8. Kemudian titik yang kedua adalah negatif 4,4. X sama dengan negatif 4, Y-nya 4 ini. Nah, kalau kita lihat, kalau X itu semakin ke kiri, itu kan dia semakin kecil ya. X1 kecil dari X2 atau negatif 4 kecil dari negatif 2 dan 4 kecil dari 8. Berarti di kawasan ini fungsinya juga merupakan fungsi naik. Sehingga kalau kita gambarkan grafik dari fungsi rasional ini di kawasan ini, maka dia akan seperti ini.
dari kiri dia akan naik ke atas. Oke. Jadi ini grafik dari fungsi rasional untuk di kawasan kiri X negatif 1. Tidak mungkin ada tidak mungkin ada grafik di bawah ini ya. Karena grafik dari fungsi rasional itu either dia berada di bawah garis asimtot datar atau dia berada di atas. Kalau misalnya kamu ada yang berpikir bahwa kenapa ya nggak mungkin ada grafik di bawah ini? Nah, kalau ada grafik di bawah ini, maka itu menyalahi aturan tentang definisi fungsi. Ingat, yang namanya fungsi itu setiap X hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Kalau ada grafik di bawah ini, berarti untuk X yang ada di sini, grafiknya itu memiliki dua pasangan atau dua output. Dan itu melanggar aturan atau definisi fungsi. Udah, dengan demikian selesailah gambar dari grafik fungsi rasional ini, yaitu kurva yang berwarna biru ini. Oke, asimtot ini bukan bagian dari grafik fungsi ini ya, dia hanya sebagai indikator untuk kita, untuk membantu kita di mana keberadaan grafik dari fungsi rasional ini. Oke, ini catatan penting yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa grafik dari fungsi rasional itu tidak pernah memotong garis dari asimtot tegak ataupun asimtot datarnya, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang tafsiran geometris dari asimtot tegak dan asimtot datar sesuai dengan definisinya tadi. Kita mulai dengan membahas definisi dari asimtot tegak. Di sini dalam hal ini asimtot tegaknya adalah garis X sama dengan negatif 1 ya. Sesuai dengan definisinya tadi, suatu garis X sama dengan A itu adalah asimtot tegak ketika nilai-nilai X-nya semakin dekat dengan garis itu, maka grafiknya akan naik atau turun tanpa batas. Kan dikatakan begitu ya. Nah, di sini coba lihat garis asimtot tegaknya itu adalah garis X sama dengan negatif 1 ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini, nih, dari arah kanan negatif 1, ketika X menuju negatif 1 ini dari arah kanannya, ini ya, dari arah kanannya, dia menuju ke negatif 1 ini, itu kan dia turun tanpa batas kan ya. Nah, itu yang dimaksud pada definisinya tadi. Kemudian, kalau untuk di sini, nih, ketika X-nya menuju negatif 1 dari arah kiri, fungsinya naik tanpa batas. Jadi di kiri asimtot tegaknya ini fungsinya naik tanpa batas, sedangkan di sini fungsinya turun tanpa batas. Ada kejadian yang kedua-duanya, baik di sisi kiri ataupun di sisi kanannya, sama-sama naik tanpa batas, yang di kiri kemudian, atau ada juga yang sama-sama turun tanpa batas. Nggak masalah, disesuaikan saja dengan fungsi rasionalnya. Nah, sudah disampaikan di sini ya. Kemudian definisi dari garis asimtot datar ini. Nah, dari definisi yang di slide sebelumnya tadi dikatakan bahwa suatu garis Y sama dengan B itu dikatakan asimtot datar jika ketika X-nya semakin besar atau semakin kecil tanpa batas, ternyata grafiknya akan menuju garis Y sama dengan B itu. Nah, dalam hal ini asimtot datar kita kan garis Y sama dengan 2 ya. Coba amatin ketika X-nya semakin besar tanpa batas, X makin besar itu kan mulai dari X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan seterusnya. Ternyata nilai Y-nya lama-lama semakin mendekati Y sama dengan 2 dan tidak pernah memotong garis Y sama dengan 2. Nah, itu definisi dari asimtot datar ini, bahwa ketika X-nya semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya akan semakin dekat dengan garis Y sama dengan 2. Atau kalau secara matematis, ketika X-nya semakin besar, maka nilai fungsinya akan semakin mendekati 2. Kemudian begitu juga sebaliknya, ketika X-nya makin kecil berarti kan semakin menuju negatif tak hingga ya. Ketika X-nya menuju negatif tak hingga, maka nilai fungsinya lama-lama akan menuju ke garis Y sama dengan 2 ini juga, dia tidak akan pernah memotong garis Y sama dengan 2 ini. Nah, itu tafsiran geometris dari asimtot tegak dan asimtot datar. Saya ulangin, kalau asimtot tegak berarti ketika X-nya mendekati garis itu, maka grafiknya akan naik atau turun tanpa batas. Tapi kalau asimtot datar, ketika X-nya menuju tak hingga atau X-nya menuju negatif tak hingga, ternyata nilai fungsinya akan menuju ke garis asimtot datar itu.
Oke, nah sekian tentang grafik dari fungsi rasional bisa diimplementasikan juga untuk grafik fungsi rasional lainnya. Berikutnya kita bahas tentang limit fungsi. Limit fungsi ini sebenarnya akan dibahas di pertemuan ke-9, tapi nggak apa-apa sekarang di-recall dulu memori kalian sesuai dengan materi yang pernah kalian dapat di waktu kalkulus. Jadi yang akan dibahas kali ini itu hanya konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke, definisi dari limit fungsi. Limit dari fungsi f(x) untuk x menuju c sama dengan L. Apa sih artinya ini? Artinya adalah ketika x menuju c, namun x tidak sama dengan c ya, maka nilai f(x) akan menuju L. Oke, ketika x menuju c, maka nilai fungsi f(x) itu akan menuju L. Jadi, kalau kalian ditanyai tentang apa sih artinya limit, ya menjawabnya harus komplit. Kalau kita mengatakan limit dari fungsi kalau kita mau mengatakan limit dari suatu fungsi f ketika x menuju c adalah bernilai L, artinya ketika x menuju c maka nilai fungsinya akan menuju ke L. Atau bisa juga mengatakan bahwa nilai fungsi untuk x yang di sekitar c itu akan sangat dekat ke L. Bisa juga bicaranya demikian. Jadi kalau ditanyain orang apa sih itu limit, ya sampaikanlah dengan lengkap dengan membaca simbol ini. Orang bertanya tentang limit saja, mungkin dia belum memancing kalian untuk menyampaikan definisi limit itu secara lengkap. Tidak bisa mengatakan limit adalah bla bla bla. Tidak bisa begitu. Jadi harus disampaikan x-nya menuju mana, fungsinya akan menuju mana. Nah, notasi ini yaitu limit f(x) untuk x menuju c sama dengan L, artinya yang kita bicarakan adalah perilaku dari fungsi f(x) di sekitar x mendekati c saja. Di sini di sekitar ya, di sekitar x sama dengan c. Jadi bicara tentang limit, kita tidak membicarakan tentang nilai fungsi pada x sama dengan c. Sekitar di sini sangat penting sekali sebenarnya di highlight. Tapi ini itu lebih fokus pada membicarakan tentang perilaku atau bagaimana nilai fungsi f(x) di sekitar x sama dengan c. Jadi hanya di sekitar x sama dengan c saja, baik dari kiri c maupun dari kanan c. Kemudian kalian ketahui bahwa ada teorema kan yang mengatakan suatu nilai fungsi f(x) ketika x menuju c akan menuju L jika dan hanya jika limit dari fungsi f(x) ketika x menuju c dari arah kiri adalah L, dan limit dari fungsi f(x) untuk x menuju c dari arah kanan juga sama dengan L. Dengan kata lain, limit dari suatu fungsi ketika x menuju c itu adalah L jika dan hanya jika nilai limit fungsinya untuk x menuju c dari arah kiri sama dengan nilai limit dari fungsi ketika x menuju c dari arah kanan, yaitu sama-sama L. Oke, yang ini itu kan dibaca dengan x menuju c dari arah kiri, maka nilai fx menuju L. Kemudian yang ini itu dibaca dengan x menuju c dari arah kanan, maka nilai fungsinya akan menuju L. Oke, pertanyaannya bisa nggak sih suatu fungsi memiliki dua nilai limit yang berbeda pada suatu x yang menuju c? Jawabannya tidak ya. Jadi limit dari suatu fungsi itu adalah unik atau tunggal. Nah, kalau kita bicara nilai limit di sekitar x menuju c, itu sama artinya dengan kita bicara tentang nilai y di sekitar c. Ini yang sering kurang difahami oleh mahasiswa. Bicara nilai limit di sekitar x menuju c, itu berarti yang kita fokus pada nilai y di sekitar x menuju c. Apalagi kalau sudah ditanyakan tentang nilai limit fungsi ketika diberikan suatu grafik. Kita lihat contohnya. Dan kita punya grafik fungsi seperti ini. Dan ini adalah fungsi f(x) yang merupakan fungsi piecewise ya, artinya adalah fungsinya itu terpotong-potong tergantung pada daerahnya. Untuk x kurang dari 1 fungsinya begini, untuk x antara 1 sampai 4 fungsinya didefinisikan begini, dan untuk x yang berasal dari 4 didefinisikan fungsinya sebagai seperti ini. Nah, sekarang kalau nilai F6 artinya adalah nilai fungsi pada X sama dengan 6, gitu kan ya. Nilai fungsi pada X sama dengan 6 berarti ini X sama dengan 6, maka tarik garis lurus vertikal sampai ketemu grafik, yaitu ketemu di sini. Nah, maka nilai fungsi pada X sama dengan 6 itu artinya adalah nilai Y pada titik ini. Nah, di titik ini nilai Y-nya itu adalah 4. Dengan demikian nilai fungsi pada X sama dengan 6 itu adalah 4. Jadi tolong difahami konsep ini ya.
Kemudian kalau dipertanyakan nilai limit dari fx untuk x menuju 6, itu artinya adalah bagaimana sih perilaku nilai y atau berapa nilai y, berapa kisaran nilai y ketika x-nya sangat dekat dengan 6. Nah, di sini kita bisa tulis lingkaran atau bukan lingkaran sih ya, kotak di sekitar titik ini. Nah, amatilah grafik yang ada di dalam titik ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya itu kan nyambung saja ya, baik dari arah kiri ini ataupun dari arah kanan, menyambung dan ketemu di titik ini. Oleh karena itu, kalau di dalam kotak ini mau sekecil apapun kotak ini kita buat, ternyata fungsinya itu tersambung. Nah, maka untuk kasus-kasus yang seperti ini, nilai fungsinya itu sama dengan nilai limitnya atau ke titik ini, yaitu di titik nilai y-nya sama dengan 4, bukan nilai y sama dengan 4 ya. Nilai y ketika x sangat dekat dengan 6 itu adalah menuju 4. Karena dari kirinya menuju ke titik ini yaitu pada y4, kemudian dari kanannya juga menuju ke titik ini yaitu menuju y sama dengan 4. Nah, setelah membahas limit fungsi pada kalkulus juga bicara tentang kekontinuan fungsi ya. Nah, apa sih syarat-syarat fungsi yang kontinu nanti akan dipelajari lagi di mata kuliah ini. Tapi sebenarnya sudah pernah kalian ketahui juga bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu titik jika nilai fungsinya ada 3 syarat ya, nilai fungsinya ada, nilai limit fungsinya ada, dan nilai limit dan nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Jadi itu 3 syarat untuk mengatakan suatu fungsi kontinu pada suatu titik. Syarat pertama nilai fungsinya ada di titik itu, syarat kedua nilai limit fungsinya ada di titik itu, syarat ketiga adalah nilai fungsinya sama dengan nilai limit. Nah, dalam hal ini karena nilai fungsinya dan nilai limitnya sama-sama 4, maka fungsinya dikatakan kontinu pada x sama dengan 6. Nah, berikutnya kita lihat pada titik lain. F4 artinya adalah nilai fungsi pada X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 itu adalah di sini kita tarik garis lurus vertikal ya, sehingga dia ketemu fungsi. Di sini dalam hal ini adalah dia akan ketemu fungsi di titik ini ya. Kenapa tidak di titik ini? Karena di sini lingkarannya kosong. Oke, jadi kita akan menarik garis vertikal sampai dia ketemu kurva. Namun kalau di situ kurvanya itu terputus, maka temukan titik di mana lingkarannya diisi. Nah, dalam hal ini ternyata pada X sama dengan 4 dia ketemu kurva di titik ini. Dan di titik ini nilai Y-nya itu adalah 1. Oleh karena itu nilai fungsi pada X sama dengan 4 itu adalah 1. Kemudian limit dari fungsi fx untuk X menuju 4. Ketika X menuju 4, maka kalau kita lihat, perhatikan kotak ini. Di sini wilayah yang di dalam kotak ini ada yang tidak ada grafiknya kan ya, di kawasan kiri di kawasan kanan titik ini. Kalau di kawasan kiri dari titik ini ada kurvanya, tapi di kawasan kanan dari titik ini tidak ada kurvanya. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa limit dari fungsi fx untuk x menuju 4 itu tidak ada. Nah, itu kalau secara geometris, tapi kalau menggunakan konsep, kenapa bisa begitu? Nah, kita analisislah bagaimana sih untuk X yang menuju 4 dari arah kiri, nilai Y-nya memangnya akan kemana? Kemudian nanti analisis juga untuk X yang menuju 4 dari arah kanan, nilai Y-nya memangnya akan kemana? Nah, dalam hal ini kita lihat untuk X yang menuju 4 dari arah kiri 4, ini kan 4 ya. Kalau dari arah kiri 4 ya tentunya dari kiri 4 ini. Let's say kita mulai dari X sama dengan 3 ini. X sama dengan 3, pada X sama dengan 3 nilai Y-nya adalah Y yang berada di titik ini kan ya. Nah, karena kita bicara mau menuju ke 4, berarti dari titik ini berjalanlah di atas kurva ini menuju titik ini. Berjalan ke arah kiri, ke arah kirinya berjalannya di atas kurva. Dalam hal ini berjalan di atas kurvanya itu dia hanya akan sampai ke titik ini, tidak mungkin nyambung lagi karena mau disambung kemana kan tidak ada terusan nih. Oke, kalaupun ada grafik di sini ya ada tembok kok di sini, yaitu ada tembok di sini. Kita tidak mungkin harus melewati tembok ini. Kenapa? Karena kita hanya bicara X menuju 4 dari arah kiri saja. Kalau kita melewati tembok ini atau garis ini berarti kita sudah masuk ke area X kanan 4. Sedangkan kita hanya bicara X dari sisi kiri 4 saja.
Jadi dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa untuk X menuju 4 dari arah kiri, maka nilai Y-nya akan menuju ke Y yang berada di titik ini. Nilai Y di titik ini itu adalah 1. Nah, oleh karena itu X menuju 4 dari arah kiri, nilai Y-nya akan menuju 1. Kemudian, bagaimana untuk X yang menuju 4 dari arah kanan? X menuju 4 dari arah kanan berarti let's say X yang berada di sini ya. Nah, kalau pada X di sini, grafik dari nilai Y-nya itu adalah Y yang berada di titik ini. Kita nggak perlu tahu juga sih sebenarnya nilai Y-nya berapa berada di titik ini. Namun, karena pergerakan kita mau menuju ke 4, berarti dari sini kalau mau menuju 4, ya berjalannya ke arah kiri dong, ke arah kiri dong ya. Karena kan kita mau menuju 4. Nah, berjalanlah ke arah kiri menuju di atas grafiknya. Kebetulan untuk grafik ini kalau X menuju kiri mau berjalan ke arah kiri di atas grafiknya, ternyata dia tiba di titik ini. Dan di titik ini nilai Y-nya itu adalah sangat dekat dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Ingat ini kan garis sumbu X ya. Garis sumbu X itu kan garis Y sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, ketika X menuju 4 dari arah kanan, nilai Y-nya akan menuju ke 0 atau sangat dekat dengan 0. Nah, inilah alasan matematis kenapa dikatakan limit dari fungsi f(x) ini tidak ada. Karena limit kirinya tidak sama dengan nilai limit kanannya. Nah, karena nilai fungsinya ada namun nilai limitnya tidak ada, maka disimpulkanlah bahwa fungsi ini tidak kontinu di X sama dengan 4. Nah, kalau mau lihat secara geometrisnya saja, ini kan di X sama dengan 4, grafiknya kan terputus tuh. Nah, kalau mau lihat secara grafis saja, kita bisa langsung simpulkan bahwa fungsinya tidak akan kontinu di sana. Kalau ini penjelasan matematisnya. Nah, berikutnya kita lihat contoh lainnya. Nilai fungsi pada X sama dengan negatif 1. Nah, di X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya di X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya adalah Y yang berada di titik ini, yaitu pada Y sama dengan 2. Oleh karena itu, pada X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya adalah 2. Nah, nilai limitnya bagaimana? Kita buat kotak di sekitar titik ini, dan ternyata ada nyambung kan ya, baik dari arah kiri ataupun dari arah kanan titik ini. Nah, dengan demikian bisa langsung disimpulkan bahwa nilai limitnya untuk X yang menuju negatif 1 itu adalah 2 juga, karena tersambung di dalam kotak ini. Baik dari arah kiri dia akan menuju titik ini, dari arah kanan dia juga akan menuju ke titik ini. Oleh karena itu nilai limitnya adalah 2. Nah, karena nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya, maka fungsi ini akan kontinu di X sama dengan negatif 1. Karena dia memenuhi 3 syarat untuk fungsi yang kontinu. Kemudian contoh terakhir terkait limit fungsi untuk contoh yang ini, F1. Kita akan mengamati pada X sama dengan 1. X sama dengan 1 kan di sini ya. Tarik garis lurus vertikal, dia baru ketemu grafik di titik ini. Yang ini tidak ya, karena di sini lingkarannya kosong. Dia ketemu grafik dari fungsi ini di titik ini. Dan di titik ini nilai Y-nya adalah 7. Maka pada X sama dengan 1, nilai fungsinya sama dengan 7. Kemudian limit dari fungsi f(x) untuk X menuju 1. Kita buat kotak di sini, ternyata ada di kawasan kiri titik ini, itu kan tidak ada grafik ya. Oleh karena itu, kita bisa langsung simpulkan bahwa limit untuk X menuju 1 itu tidak ada. Atau untuk X menuju 1, maka perilaku dari nilai Y-nya itu tidak bisa diamati secara keseluruhan. Tapi kita bisa mengamati perilaku dari nilai Y ketika X menuju 1 dari arah kiri dan X menuju 1 dari arah kanan. Nah, kita lihat untuk X menuju 1 dari arah kiri, nilai Y-nya akan kemana? Nah, kalau X menuju 1 dari arah kiri, ini kan X sama dengan 1. Kalau dari arah kiri 1, let's say dari sini. Pada X di sini, nilai Y-nya itu kan adalah Y yang berada di titik ini ya. Kita nggak tahu lah nilai Y-nya berapa di sini. Tapi anyway, kita tahu Y yang berada di titik ini. Nah, kalau kita mau menuju 1, berarti berjalanlah di atas kurva ini. Tadi kan dari sini kalau mau menuju 1 kan berjalan ke arah kanan. Maka dari sini kalau mau menuju berjalan di atas kurvanya ke arah kanan juga mengikuti pergerakan yang di sumbu X-nya. Berjalan ke kanan di sini, berjalanlah sampai titik ini saja. Kalaupun mau terus kemana juga coba. Dan lagian tidak boleh juga terus karena garis ini sudah ada temboknya. Ya,
Oleh karena itu, untuk X yang menuju 1 dari arah kiri, dia akan menuju ke titik ini. Dan di sini nilai Y-nya itu adalah 4. Oleh karena itu, untuk X menuju 1, nilai fungsinya akan menuju 4. Oke. Berikutnya kalau X menuju 1 dari arah kanan. Kalau dari arah kanan 1 kan berarti let's say dari sini. X di sini nilai Y-nya itu adalah suatu Y yang berada di titik ini. Atau kalau dari arah kanan satunya di sini, maka nilai Y-nya itu adalah Y yang berada di titik ini. Nah, kalau kita mau menuju 1 dari arah kiri, dari arah kanan, berarti kan perjalanan menuju 1 itu ke kiri ya. Maka dari sini berjalan jugalah ke kiri di atas kurvanya. Berjalan ke kiri di atas kurvanya, dia menuju ke titik ini. Dan di sini nilai Y-nya itu adalah 7. Oleh karena itu, untuk X yang menuju 1 dari arah kanan, nilai fungsinya akan menuju 7. Nah, kalau secara matematis, inilah yang alasan yang membuat kita menarik kesimpulan bahwa limit dari fungsi f(x) untuk x menuju 1 itu tidak ada, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Karena nilai fungsinya ada, namun nilai limitnya tidak ada, maka disimpulkan fungsi ini tidak kontinu pada x sama dengan 1. Oke, kalau kita lihat secara grafis saja, fungsi ini bisa dikatakan kontinu di semua titik kecuali di X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Karena hanya pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 saja yang fungsinya terputus atau nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya. Oke, sekian untuk contoh barusan. Berikutnya kita lihat contoh 2. Contoh 2 ini saya akan membahas fungsi rasional ini. Di mana fungsi rasional ini tadi kita sudah gambarkan grafiknya ketika kita membahas tentang grafik dari fungsi rasional. Oke, sebelumnya kita lihat dulu limit dari fungsi f(x) untuk x menuju negatif 1. Untuk x menuju negatif 1, kalau kita main substitusi saja, di sini kan 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 ya. Negatif 2 dikurang 4 adalah negatif 6. Kalau di penyebutnya, negatif 1 tambah 1 adalah 0 ya. Negatif 6 bagi 0 itu kan seolah-olah kita bahasnya tak terdefinisi atau tak hingga ya. Nah, terus jadi sebenarnya bagaimana sih perilaku solusi untuk X yang menuju negatif 1? Apakah Y-nya apakah Y-nya akan menuju negatif tak hingga, atau Y-nya akan menuju tak hingga, atau Y-nya akan menuju sama-sama negatif tak hingga dari kiri dan kanannya, atau apakah Y-nya akan menuju tak hingga untuk X yang menuju negatif 1 dari kiri dan dari sisi kanannya. Nah, itu kan membingungkan ya di sini. Apakah Y-nya ada? Sebenarnya kalau misalnya Y-nya dari arah kiri dan dari arah kanannya sama-sama menuju tak hingga, maka kita bisa katakan nilai limitnya ada, yaitu akan menuju ke tak hingga. Walaupun tak hingga itu bukan bilangan real, tapi kita bisa tahu bahwa mereka dari arah kiri dan dari arah kanan itu mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini kita lihatlah kalau dari secara grafik. Kalau dari secara grafik kita lihat ini adalah X sama dengan negatif 1. Nah, kalau dari arah kiri negatif 1, kita lihat pergerakan dari fungsi ini. Pada X sama dengan negatif 2, fungsinya ke titik ini. Semakin ke kanan menuju negatif 1, maka grafik fungsinya akan semakin menuju ke tak hingga. Nilai Y-nya kan semakin ke atas. Semakin ke atas berarti kan nilai Y-nya menuju tak hingga. Oke. Di sini saya bahas untuk X menuju. Nah, ini ya. Ketika X menuju negatif 1 dari arah kiri. Ini ya, dari arah kiri. Nilai fungsi ini akan menuju ke tak hingga. Tapi kalau kita mengamati X menuju negatif 1 dari arah kanan, ini X sama dengan negatif 1 berjalan ke arah kanan pada kurvanya, dia akan lama-lama menuju ke bawah nilai Y-nya. Y semakin ke bawah itu kan artinya Y yang menuju negatif tak hingga. Nah, dengan demikian ternyata nilai untuk X menuju negatif 1, nilai Y-nya itu tidak punya tujuan yang sama. Yang satu dari arah kanan dia menuju semakin ke bawah atau menuju negatif tak hingga, sedangkan dari arah kirinya dia menuju ke tak hingga. Jadi kesimpulannya limit dari fungsi ini itu tidak ada. Oleh karena itu
untuk mahasiswa matematika tidak bisa lagi mengatakan bahwa limit dari fungsi ini tak hingga atau tak terdefinisi. Yang benar, limit dari fungsi ini itu tidak ada, karena baik dari arah kiri ataupun dari arah kanan negatif 1, mereka tidak punya tujuan yang sama. Yang satu menuju negatif tak hingga, yang satunya menuju positif tak hingga. Oke, untuk kalau dari segi konsep dasarnya banget x menuju negatif 1 dari arah kiri saja ya saya bahas. Kan X sama dengan negatif 2, nilai Y-nya berada di titik ini nih, 8. Ketika X ke kanan lagi, yaitu menuju X semakin dekat dengan negatif 1. Let's say di sini titik X sama dengan negatif 1,9 ya. Nilai Y-nya itu adalah Y yang berada di titik ini kan ya, yaitu lebih besar lagi dari 8. Kemudian X bergerak lagi yaitu negatif 1,5. Y-nya adalah Y yang berada di titik ini, yaitu Y yang ada di sini. Naik lagi kan ya, makin naik. Dengan demikian semakin dekat dengan negatif 1, nilai Y-nya semakin besar tanpa batas. Y semakin besar tanpa batas itu kan artinya adalah Y menuju tak hingga. Ini hanya sekat saja, nilai Y-nya ya tetap saja yang ada di sini dirujukkan ya. Nah, itu yang dimaksud bahwa X menuju 1, ketika X menuju negatif 1 dari arah kiri, nilai Y-nya menuju tak hingga. Jadi kesimpulannya X menuju negatif 1 itu nilai fungsinya itu tidak ada. Nah, bagaimana untuk X menuju negatif tak hingga? Nah, kalau kita jalankan nilai limit ini, itu kan hasilnya bentuk tak tentu ya. Tapi kalau kita turunkan, dengan menggunakan aturan L'Hopital, maka kita bisa ketahui bahwa limit dari fungsi ini untuk X menuju negatif tak hingga itu adalah 2. Artinya, untuk X menuju negatif tak hingga, maka nilai fungsi ini akan menuju 2. Ya, coba saja lihat X sama dengan negatif 2, nilai Y-nya di sini. Karena kan kita bicara X menuju tak hingga nih. Kalau X menuju tak hingga berarti ya dia berjalan semakin kiri kan ya, tidak semakin kanan. Nah, kita lihatlah semakin ke kiri nilai X-nya, apakah nilai Y-nya akan semakin kemana. Pada X sama dengan negatif 2, nilai Y-nya adalah yang ada di 8 ini. X negatif 4, nilai Y adalah 4, berarti kan makin turun ya dari 8 ke 4. Kemudian X sama dengan negatif 100, pasti nilai Y-nya adalah Y yang berada di sini. Lama-lama nilai Y-nya itu akan menuju ke Y sama dengan 2 ini. Tidak mungkin lewat dari Y sama dengan 2 ini. Makanya untuk X menuju negatif tak hingga, nilai Y-nya itu akan menuju 2. Begitu juga kalau X menuju tak hingga, artinya X-nya semakin besar. Pada X sama dengan 2, nilai Y-nya adalah 0. Pada X sama dengan 3, nilai Y-nya adalah di sini mungkin sekitar setengah lah katakan ya. Pada X sama dengan 3, nilai Y-nya adalah di sini. Pada X sama dengan 100, nilai Y-nya adalah Y yang berada di titik ini. Makin lama kan semakin naik nilai Y-nya kan ya. Semakin naik menuju ke titik yang ada di sini. Dan di sini adalah Y sama dengan 2. Jadi untuk X menuju tak hingga, nilai limitnya atau nilai fungsinya akan menuju ke 2. Dengan demikian kita bisa tebak X sama dengan 1 juta, nilai fungsinya kira-kira akan berapa sih? Tanpa berhitung ini, kita bisa katakan bahwa nilai fungsinya pasti akan sangat dekat sekali dengan 2. Oke, itu tafsiran dari limit. By the way, materi tentang limit harusnya dibahas lagi di pertemuan ke-9. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian akan lebih paham konsep limit. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.